Saya atas nama Ramadhani akan menjelaskan pembuktian hukum asosiatif. Jadi, hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Asosiatif yang pertama yaitu dalam kurung A orkan B orkan C sama dengan A dalam kurung B orkan C. Cara pembuktiannya, misalnya A bernilai 2, B bernilai 3, dan C bernilai 4. Jadi kita tulis dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4. Nah, di sini ada tanda dalam kurung. Itu berarti 2 tambah 3 akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah 4. Sama halnya dengan apabila 3 dan 4 ditambah terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah 2. Jadi tidak akan berpengaruh mana yang akan dikerja terlebih dahulu, hasilnya akan terbukti sama. Kemudian rangkaiannya seperti ini. Dalam kurung A orkan B orkan C, di mana A orkan B dikerja terlebih dahulu menggunakan rangkaian logika OR. Baru nanti outputnya digabungkan ditambah dengan C seperti pada gambar. Hukum asosiatif yang kedua yaitu dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Cara pembuktiannya, misalnya A bernilai 3, B bernilai 5, C bernilai 4. Jadi kita tulis dalam kurung 3 kali 5 kali 4 sama dengan 3 kali dalam kurung 5 kali 4. Sama seperti cara pertama, dalam kurung didahulukan dikerjakan, itu berarti 3 kali 5 akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikali 4. Sama halnya dengan apabila 5 dan 4 dikali terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikali 3. Jadi hasil pembuktian dari dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dalam kurung B kali C itu. Kemudian rangkaian dalam kurung A kali B kali C, di mana A kali B dikerja terlebih dahulu menggunakan rangkaian logika N. Kemudian outputnya digabungkan ditambah dengan C seperti pada gambar. Saya Alkuina membuat dengan NIM 200411843. Saya akan menjelaskan mengenai hukum komplement dalam hukum boolean. Hukum komplement menyatakan bahwa di mana untuk setiap A elemen B terdapat elemen untuk A aksen elemen B, sehingga A or A aksen sama dengan 1, A aksen sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh, yaitu A aksen dikali B ditambah A dikali B ditambah A aksen kali B aksen sama dengan F. Langsung saja kita sederhanakan menjadi A aksen ditambah A dikali B ditambah A aksen dikali B aksen. A aksen ditambah A aksen sama dengan 1, maka 1 dikali B ditambah A aksen kali B aksen. Kemudian 1 kali B itu sama dengan B, maka B ditambah A aksen dikali B aksen akan bisa disederhanakan menjadi B ditambah A aksen. Langsung saja kita buktikan, yaitu A aksen, karena di sini aksen kita menggunakan gerbang not, dikali dengan B. Karena A aksen kali B, maka kita menggunakan gerbang N. Kemudian ditambah dengan A dikali B. Karena tadi ditambah dengan A kali B, maka kita menggunakan gerbang OR. Lalu ditambah dengan A aksen, karena sini A aksen kita menggunakan gerbang not, dikali dengan B aksen, karena di sini B aksen kita menggunakan gerbang not juga,
Kemudian di sini kita menggunakan gerbang OR karena tadi ditambah dengan A aksen dikali B aksen. Kemudian kita akan selesaikan. Nah, di sini kita selesaikan menggunakan gerbang N karena tadi dikali, maka sama dengan F. Persamaan A aksen dikali B ditambah A dikali B ditambah A aksen kali B aksen dapat disederhanakan menjadi B ditambah A aksen atau A aksen ditambah B. Maka A aksen di sini kita menggunakan gerbang NOT karena A aksen. Kemudian akan kita tambahkan dengan B. Jadi A aksen ditambah B itu di sini kita menggunakan gerbang OR karena ditambah maka akan menghasilkan F. Perkenalkan, nama saya Helda Tangkin, NIM 244115221. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian hukum identity law pada aljabar Boolean. Pembuktian hukum identity law pada aljabar Boolean. Apa itu hukum identity law pada aljabar Boolean? Hukum identity adalah kalau terdapat A di-OR-kan dengan A, hasilnya sama dengan A. Maksudnya, misalkan A adalah 0, maka A di-OR-kan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Begitupun dengan 1. A diganti dengan 1, maka di-OR-kan dengan 1, maka hasilnya tetap 1. Berapapun atau apapun kondisi A, maka hasilnya tetap A. Ketika hasilnya 1, maka hasilnya juga 1. Begitupun dengan 0, maka tetap hasilnya 0. A di-OR-kan dengan A, hasilnya akan A. Menggunakan hukum idempoten. Yang kedua yaitu A di-AND dengan A, hasilnya A. Mau berapapun A dikalikan dengan A, maka hasilnya tetap A. Ini menggunakan hukum idempoten. Pada identity law ini, gerbang OR yang diinput. Kemudian gerbang AND yang di-output. Pada tabel kebenaran pada gerbang OR yaitu untuk pembuktian pada gerbang OR adalah A di-OR-kan dengan A.
0, 1, 0, 1. Maka terbukti bahwa A diorkan dengan A, maka hasilnya sama dengan A. Begitupun dengan N. N, A, hasilnya 0, 1, 0, 1. Dapat dibuktikan bahwa A, N, A sama dengan A. Berapapun hasil yang akan dikalikan dengan A, maka tetap akan menjadi variabel tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Memiliki sifat A dinotkan 2 kali ditambah A sama dengan 1. Di sini dapat kita gambarkan misalnya A sama dengan 1 dinotkan akan menghasilkan 0 karena gerbang not bersifat membalik di mana 1 akan dibalikkan dengan 0. Begitupun sebaliknya. Kemudian dinotkan lagi akan menghasilkan 1. Kemudian ditambah atau diorkan dengan A akan menghasilkan 1. Di sini kita menggunakan gerbang OR karena 1 OR 1 sama dengan 1. Di situ terdapat pada tabel kebenaran OR. Kemudian di sini gambar ini dapat kita sederhanakan menjadi A not diorkan akan menghasilkan 1. Ini adalah gambar sederhananya. Penjabaran aturan 11 aljabar Boolean, yaitu A bar ditambah AB sama dengan A bar dalam kurung 1 ditambah B balas kurung ditambah AB. Kita sederhanakan A bar ditambah A bar B ditambah AB dengan A bar ditambah B ini kita tulis cuman 1 dan A bar tambah A kita satukan A bar tambah A, jadi A bar dengan tambah A dijabarkan dalam aturan 8 aljabar Boolean adalah 1. Maka hasil dari A bar ditambah AB sama dengan A bar ditambah B.